akan segera kita lanjutkan. Sebelumnya saya akan mencoba menginformasikan sesi 2 ini akan ada di beberapa chapter agendanya. Yang pertama langsung ke pemaparan riset langsung ke arsitek perempuan. Yang kedua dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu moderator Ibu Gina Salim. Lalu akan ada closing speech, penyerahan plakat dan foto bersama. Lalu juga paling presentif. Untuk melanjutkan masuk sesi 2 ini, saya silakan kembali Ibu Gina. Waduh, bertahan ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ternyata makin siang makin ramai ya. Kita penasaran ini diskusi lanjutan kita yang akan berhadapan langsung dengan 3 orang arsitek perempuan. Baik, saya akan membacakan dulu profil singkat dari 3 tokoh arsitek perempuan yang dipilih tentunya oleh komunitas perempuan berarsitektur untuk session kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu yang pertama arsitek Nelly Lolita Daniel Tiari, ya. Lalu yang kedua Sarah Ginting, dan yang ketiga Yurina Rahmanisa. Ini satu dari Bandung, Bu Nelly, yang lainnya dari Jakarta, ya. Sekilas nih tentang Nelly ya, junior saya bedanya tipis lah ya. Di arsitektur ITB, beliau ini lulus dari arsitektur masuk tahun 93 misalnya. Lalu studi doktoral di Chiba University di Jepang. Ya, jadi laboratorium desain dan budaya ya kalau di Jepang. Lalu bersama dengan Pak Dedi Wahyudi, Bu Nelly ini membangun satu biro arsitek namanya PT Labu Indonesia yang sudah sangat terkenal. Salah satu ikon yang baru-baru ini nikmati misalnya Stadion GBK gitu ya. Lalu dalam berbagai sayembara lebih banyak jadi juara 1 ya kalau Labo. Tapi sebelum mendirikan Labo, Nelly berpengalaman sebagai dosen luar biasa di jurusan magister ini di S2 ya, arsitektur ITB dan juga di SDM. Lalu juga ternyata lulusan PSUD juga ya, ini pusat studi urban design. Banyak arsitek kita nih kebetulan Pak Dari Soro gitu ya dari PSUD. Nelly juga aktif dulu ikut mendirikan Bandung Creative City Forum atau BCCF yang masih berdiri sampai sekarang. Dan yang menarik, saya juga pernah diundang karena mereka ini berdua ya, Nelly menyelenggarakan pesta kuca di Labo sendiri di Dago Atas, dan itu peminatnya luar biasa karena ini sebetulnya event internasional ya yang kemudian muncul di kota Bandung, luar biasa sekali. Masih ya sampai sekarang ya masih. Lalu ada lagi beberapa pengalaman-pengalamannya ya di arsitek magang gitu, di Pratama, Megapola dan sebagainya ya. Bangunan yang atau proyek yang dikerjakan PT Labo tidak hanya bangunan tapi juga master plan, interior ya, luas shopping mall, retail dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita berjodoh suatu saat kita ketemu di proyek apa gitu ya. Lalu sebelum saya panggilkan para narasumber, saya lanjutkan dulu ya dengan memperkenalkan Sarah Ginting. Saya kenal Sarah ini udah lama sekali ya. Beliau suka datang bersama para arsitek, milionya ini pasti arsitek. Kemana-mana jalannya sama. Kalau dulu ya, saya main band di mana datang bersama gerombolan arsitek gitu. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Katolik Parahyangan. Jadi kebetulan kakak saya juga di situ, ya. Lalu S2 ke London di Advanced Architectural Design Bartlett School of Architecture London. Nah, pulang dari London ini saya mendengar nama Sarah cukup luar biasa ya, disebut-sebut banyak sekali
orang tadi juga disebut sangat memberi inspirasi karena Sarah pulang ke Indonesia sebagai arsitek di mana arsitek perempuan itu jarang banget, gitu ya. Jadi kita beruntung hari ini bisa bertemu langsung dengan Ibu Sarah Ginting. Dia punya passion lain ya, yaitu jewelry designer. Jadi pernah dilaksanakannya di London, gitu. Jadi bukan hanya di bidang arsitektur tapi juga satu seni ya. Dosen tentunya di Unpar dan sekarang di UPH ya, Tangerang. Lalu beliau ini juga seorang penulis, ya banyak bicara lah ya, seminar-seminar, lalu tulis artikel-artikel, dan juga nanti mungkin Sarah bisa ceritakan sedikit ya pameran tunggalnya itu yang sangat power itu. Dan tentunya sangat dikenal sebagai seorang arsitek yang sangat dedicated, gitu ya. Beliau ini kerja keras untuk mencapai posisinya sekarang dan meraih juga beberapa penghargaan sayembara arsitektur dan desain baik tingkat nasional maupun internasional. Ya, nanti kita akan gali lebih panjang tentang kehidupan dan karyanya. Lalu pembicara kita yang ketiga ini menarik sekali juga ya. Saya tahunya namanya Endin, tapi nama aslinya adalah Yurina Rahmanisa. Jadi beliau ini dulu sekolahnya di arsitektur PB angkatan 2005. Jadi ini kita ada 3 set ya generasi ini. Yang paling muda Yurina juga melanjutkan sekolahnya Master Diploma Culture Project for Development tahun 2008 di Italia, University of Turin. Dengan memperoleh University of Turin Scholarship pada tahun 2007, ya, dan menyelesaikan sekolahnya dari Italia. Nah, kalau saya tahunya dulu ini kan di PSUD juga nih, gitu ya. Kalau kita mengenal PSUD ini sering sebagai anak tangga, gitu ya, atau stepping stone untuk kemudian terbang ke luar negeri. Dan ini satu hal yang sangat sebetulnya membantu kita ya untuk membuka wawasan, begitu ya. Tentu ini akan kita coba gali juga dari Yurina nanti, karena dari PSUD tahun 2008 Yurina itu bekerja kemudian di SNC Alsop Singapura. Setelah dari Singapura kembali ke Indonesia di Bali, di Arsitek Bali, lalu XXSL ini private projectnya. Dan setelah itu banyak mendalami hospitality atau desain untuk perhotelan dan kaitannya, gitu ya. Cukup lama ini bekerja di WATG di Singapore and London office. Proyeknya ini kebanyakan memang proyek-proyek besar ya untuk hospitality seperti Pullman Resort, Rosewood Hotel Resort di Bali, Pullman di Bogor, Sofitel, hotel-hotel berbintang ya, yang desainnya tentu sangat kompleks. Tapi sekarang sudah kembali ke Indonesia dan bekerja di Ecom, Jakarta. Ecom ini juga perusahaan internasional, ini sangat menarik ya. Jadi ada 3 profil yang berbeda, tentunya dari 3 aspek kita. Untuk itu kita akan segera mendengarkan langsung dari mereka. Kita berikan tepuk tangan dan saya undang pada Ibu dari Ibu Sarah dan Ibu Yurina untuk naik ke atas panggung. Ya, terima kasih. Semoga perkenalan saya tadi cukup tepat menggambarkan masing-masing arsitek yang hebat-hebat ini ya. Saya sangat kagum ya kalau sama arsitek itu karena pekerjaannya kompleks, membutuhkan satu fokus pengetahuan yang harus berkembang terus, begitu ya. Dan juga ada satu kekuatan personal yang dibutuhkan menghadapi baik klien, gitu ya, maupun ketika kita mau mengimplementasikan desain. Tentu kita ingin menggali sekarang apa bedanya sih
kita sebagai laki-laki dan perempuan begitu ya sebagai arsitek dari sudut pandang perempuan sendiri sebagai tiga arsitek yang tentunya saat ini sangat recognizable gitu ya. Kita beruntung ini tiga-tiganya bisa hadir di forum kita siang hari ini. Mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan yang untuk kita semua gitu ya. Silakan nanti mulai dari Bu Mei ya. Mungkin kita ingin tahu sekarang ini kesibukan utamanya dan update ya kehidupannya itu sejauh mana, karena satu individu itu kan perannya banyak ya. Kita punya atribut juga banyak. Oh, saya email, orang Bandung senang musik, saya perempuan, itu dan satu atribut gitu ya. Saya agamanya apa gitu ya, lalu saya suku apa, saya lulus dari mana, atribut kita banyak. Saya seorang istri, seorang ibu, itu juga atribut yang banyak gitu ya. Atau misalnya kayak saya kepala gitu ya, melakoni sebagai direktur dan sebagainya. Nah ini kesibukannya ini sekarang sejauh apa gitu ya, supaya kita bisa update. Mungkin dari Mei dulu ya, ceritakan. Sebelumnya terima kasih Mbak Emel sudah menghadirkan kami bertiga di sini. Terima kasih juga buat panitia yang sudah membuat acara sampai hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan berjalan terus seperti ini ya. Sebetulnya kalau dibilang berarti ini saya siapa gitu ya. Yang pertama pasti saya bilang saya adalah seorang perempuan Indonesia begitu, dan saya adalah seorang istri dan saya adalah seorang ibu. Kemudian keseharian saya memang tiap hari saya harus mengurus rumah tangga. Kemudian setelah selesai anak-anak berangkat sekolah, saya pun berangkat ke kantor. Tahu kantornya di Malaka dari rumah. Jadi saya punya lampu biro arsitek yang saya bangun tahun 2006 itu bersama Dewi partner saya. Kebetulan partner di rumah juga partner di kantor. 2006 itu kami baru kembali dari Jepang. Jadi pada waktu itu setelah berapa tahun saya sendiri 5 tahun di Jepang dan jadi 8 tahun di situ. Ya ini suasana di Lampung ya. Saya ya tiap hari sebetulnya lebih banyak waktu saya habiskan di waktu daytime sampai sore itu lebih banyak di kantor, ketemu klien, survei, meeting, bla bla bla. Kadang saya juga harus trip keluar kota gitu. Kemudian malam kembali lagi di rumah. Semalam-malamnya hari pasti saya akan mengusahakan untuk bisa sampai di rumah begitu. Karena menurut saya harus bisa melakukan pekerjaan juga kedua-duanya bisa saya lakukan di waktu yang bersamaan, dan saya harus bisa membagi waktu itu. Jadi malam memang saya usahakan saya bisa ada di rumah. Kemudian sudah pasti karena besok paginya itu kegiatan saya pada waktu bangun tidur itu adalah menyiapkan bento atau bekal buat anak-anak. Yang itu sudah saya lakukan dari sejak saya menikah, sejak saya memiliki anak. Jadi sampai sekarang mungkin udah 15 atau 18 tahun saya pasti pekerjaan pertamanya adalah membuat bento. Itu kalau untuk pekerjaan di Lago kebetulan sekarang ini sih kalau pekerjaan kebetulan kemarin kita baru saja memenangkan sayembara master plan kawasan Monas, dan itu lumayan sampai hari ini masih menyita waktu untuk revisi sana sini karena pekerjaan konstruksinya segera akan dilakukan oleh Pak Anies dalam tahun ini juga. Kemudian ada yang lain, kami juga membantu Pak Emil untuk menjabat untuk beberapa proyek-proyek di Jabar. Yang lainnya saya ada kerjaan, ada apartemen
berapa sayembara masih tetap menjadi agenda di kantor. Ya, karena kan juara 1 soalnya, jadi ikut terus. Terima kasih ya, kita udah dapat gambaran nih ya sebetulnya kehidupan keseharian Nelly itu seperti apa. Mungkin Sarah bisa cerita secara kehidupannya apa? Selamat siang. Nama saya Sarah Ginting. Kalau saya boleh tahu di sini para profesional atau para mahasiswa? 50% mahasiswa, 50% profesional. Nah, kalau saya itu pada prinsipnya nanya nggak berbeda, jadi saya agak curiga sama Pak Asun. Saya di rumah itu karena saya belum nikah, jadi saya konflik. Dan saran saya adalah jangan terlalu berarsitektur kuliah nanti kayak saya. Tapi tolong ya didoakan, mudah-mudahan karena kalau kamu sudah di kepala 4 itu ketemu orang kan terbatas. Jadi masih berjuang selama 2 tahun ini mudah-mudahan. I need all your pray because I should work to my career somehow. Jadi terang saya lahir dari lingkungan yang sangat di studio karena ayah saya adalah seorang perencana kota, jadi pegawai PU yang idealis. Jadi kalau pegang rotring itu saya dibanggain sama itu kok. Umur 3 tahun udah pegang rotring, tapi pegang rotring itu sakti dulu. Tapi kan lumayan kok, karena anak-anak sekarang mau pakai master pen ya. Tidak bisa terima, nggak terima, tidak terima. Nah, jadi memang saya berniat jadi arsitek dari kecil. Sudah terbiasa dengan saya anak bapak. Dan saya ikut kalau di Taman Sumatera itu saya berkemah. Jadi memang sudah tetap kemana, maksudnya tidak berhenti, tapi memang mencintai diri saya. Kemudian saya terima bentar, saya pelajaran kesimpulan kedua seperti Tekuk RA, bahayanya arsitektur eksperimental kok. Jujur kalau saya sebenarnya nggak kepilih jadi arsitek, saya kepilih jadi pelukis. Cuma kata bapak saya, anakku kita terlalu miskin untuk jadi seorang pelukis, karena pelukis itu take a very long career. Ya sudah, saya cari jalan tengah. Jadi saya berpikir saya akan cari uang di arsitektur untuk membangun karir saya sebagai pelukis. Tapi nasib memulai berbeda sekali karena akhirnya ini menginspirasi ya. Ayah saya adalah anak kampung dari Nun jauh di Sumatera Utara sana, yang untuk ke ITB itu butuh 3 bulan karena pakai sarung, karena sederhana sekali bapak saya. Harus petuk, itu petuk itu petugas apa gitu dulu, jadi lama. Dan gara-gara saya lahir, bapak saya tamat, jadi satu pembawa rezeki. Nah, poin saya bahkan untuk menyekolahkan dari saya di S1, sebenarnya keluarga kami nggak mampu. Tapi itu tadi, Tuhan beri jalan karena passion. Bahkan penting, tapi saya bagi saya adalah kerja keras. Kemudian untuk memenangkan satu beasiswa yang sangat prestisius di UCL, Universitas California, saya mungkin tidak terlalu familiar di sini karena memang itu universitas Yahudi. Jadi sedikit kalau Anda tahu Charles Darwin, ya, Rothschild, itu sih itu mafia-mafianya. Atau yang sekarang yang namanya ISIS ya, bukan maksudnya politik, itu memang benar itu di LSE, London School of Economics. Itu tuh benar sekali. Kalau Anda mau Freud, ya, memang di situ tempatnya. Kenapa makanya ini Facebook memindahkan headquarter ke London karena sederhana. Itu sangat prestisius. Ketika saya diwawancara oleh Peter Cook, how dare you come to my school, my beautiful school. Ya. Di Bandai 2 jam. Saya bawa portfolio 7 kilo. Terus saya bilang, I would like to paint actually, but I need to be an architect to finance my goal. Agar dia kurang ajar banget nih si bapak satu ini. Tapi saya bilang lagi sama dia, kamu harus memberikan kesempatan kepada orang perempuan dari negara belakang 2 jam saya bilang. Nah, akhirnya saya menang scholarship. Dan selama di sana sekolah,
itu godaan untuk, karena kalau Anda tahu tentang slave, jadi kalau mengikuti seni rupa, saya nggak tahu seni rupa, sekarang itu yang namanya prestigious prizes itu ada di sekolah itu. Jadi saya belajar antara aspek setengah hati dengan seni rupa, jujur aja, karena lebih banyak attending fine art justru. Makanya waktu selesai Peter Cook akhirnya komunitas, saya jadi juri designer itu di Selfridges. Jadi David Beckham itu klien saya nih, yang ngasih start di berlian itu adalah saya. Dia dulu pakai sarung itu, saya bukan kepalanya memang itu, tapi saya nyeting, tapi saya kerjain beneran Bu Ibu dipakai di zaman dia diput ya, dibuka terus dikasih start berlian, itu kan gaya-gaya beli, tapi saya dikasih sarung beneran. Itu contoh mas, saya adalah bagaimana hidup membawa kita nasi. Dan memang anak-anak juga bilang unik banget gitu. Saya bukan yang karpet merah gitu, tidak. Itu salah. Ini selalu menjadi inspirasi. Tentu ya, you have to behave yourself. Karena kunci dari karir sebagai arsitek adalah tingkah laku. Kemudian pulang, karena saya nulis pulang dan saya tidak mau karena kontrak saya tidak diperpanjang sebagai desainer. Jadi kalau Anda pernah dengar Vivienne Westwood, itu dia adalah bi, dia punya partner dulu di lesbiannya itu adalah Janet Fitch. Itulah bos saya itu klien-klien kamu tuh, jadi kalau Anda lihat karpet merah kenapa menarik banget, itu kan ada tim di belakangnya. Saya kerja di Adelaide. Nah, jadi yang namanya Ratu di banyak negara Eropa dan Arab itu pernah jadi klien saya. Pulang, saya harus ngajar di sekolah kecil di Washington sana. Saya hanya boleh mengantongkan Rp5.000. Akhirnya saya masuk dari seni rupa, banyak pameran sampai akhirnya diliput oleh majalah Dwi. Ternyata lifestyle itu bagi aku tetap majalah Dwi. Ayah mau bali, ayah mau nonton karena ayah saya adalah pegawai biasa. I have to working very hard. Saya tahu banget untuk kamu yang muda-muda, ketika kamu tidak punya fasilitas, tidak punya uang, tapi punya kepala, tapi kamu harus punya etika. Karena dagang itu harus beretika. Itu yang penting. Nah, beretika itu banyak begitu. Hanya yang beretika yang mau saya, tapi sulit yang beretika. Oke? Ayah saya buka kantor, dan sekarang kami punya kantor kecil yang tidak mungkin besar, karena bagi kami adalah saya pilih proyek, saya bukan orang kaya, tapi saya dengan serta-merta saya tinggalkan proyek kalau tidak sesuai, bukan karena hati, kami tidak mengikuti standar. Tapi saya mulai mendesain mulai dari pabrik sampai apapun, ya, hotel ya, tidak rajin di expose memang, karena saya bukan orang media sosial. HP-nya umur hidup, tetap Nokia, tapi biasanya oke, banyak, monggo, nggak pakai WA itu. Bayar dari itu, gimana kita komunikasi? Sebab apa? Arsitektur is how but to verbalize, ya, kutipan saya waktu itu. Dan saya memang nggak suka promosi, cuek, nggak pernah mau menang sana mau enggak, karena saya ingin jadi pelukis. Saya ingin Turbine Hall. Turbine Hall, it is a mecca for architecture in tech modern. Ini boleh. Jadi Turbine Hall itu adalah satu ruang pamer yang utama di Tate Modern yang seperti turbin itu. Turbine Hall ketika ada, bagi saya itulah yang saya cari mimpi. Bermimpilah dan bekerjalah dan bermimpilah. Itu yang saya inspirasi. Saya adalah Ayus Mubali, I am my work. Saya bukan kaya karena kadang berkarir di dunia desain. Ayah saya dulu masuk arsitektur ITB, tapi keluar ke Selangor, seangkatan di atas Pak Kaliman, mungkin Pak kenal dulu enggak, di atas Pak Sulu, karena miskin. Pak Dani itu cerita, Pak Dani itu kepala polisi di orang tuanya. Jadi di arsitektur itu adalah anak orang Pak, bukan orang kampung, tapi orang kampung seperti saya juga bisa, tapi bekerja keras. Scholarship, ibu, tapi kamu scholarship semua. Nah, jadi sekarang kamu di kantor,
harus pakai kain, tapi saya jago struktur. Nah, jadi kita pabrik kabel nomor 5 terbesar, itu kita yang bangun semuanya misalnya. Yang lain mau grinder mau apa, pokoknya sing bayar dan tidak ada masalah proyeknya. Makanya waktu Kang ini walaupun tidak cintai akhirnya kan, aku sih suruh bikin saya 2. Yang dihitung untuk bikin lighting ini 11M. Jadi saya itu arsitektur eksperimental pertama. Wah gitu ya, tapi saya ngerti itu di ujung kepemimpinannya. Dan saya bilang, Kang aku nggak mau cari dan aku tuh nggak punya PT, nggak punya CV. Kamu gimana? Gampang Sar, lu bikin hibah ke Pemkot. Keren banget kan gue, hibah gitu. Nah, saya sedih. Yang lain ya, kita pokoknya proyek itu desain recalculating, tapi saya punya riset yaitu ruang anak. Jadi yang akan pertama itu saya mulai. Pertama saya menang itu dibikin oleh Emil 50 tahun IAI. Saya diketawain ini, saya nggak pernah baca, anak-anak yang baca. Katanya, loh arsitek bikin mainan. Tapi sekarang saya senang semua orang bikin mainan. It's okay. It is always about pioneering. Saya jadi kurator gitu. Diketawain kamu. Oh ini Indonesia itu Bu, ada yang mau beli karya UPI, tapi ada yang mau belanja desain. Artinya adalah arsitek perempuan selalu harus butuh 4-5 kali untuk bekerja. Karena saya rapat gitu di pabrik itu mesti dari Italia semua. Kalau nggak tak omong egonya kena. Tapi kalau nggak diomong, karena tapi saya senang teman-teman ada bapak di sana nggak apa-apa ya Pak. Tahu nggak Pak Didi Pak Asli, Mas? Saya happy banget ketika semua laki-laki ya, egonya kena semua. Tiba-tiba kita perempuan datang ngademin, I got you. Itu kan? Oh, I got you. Oh man, gitu loh. Itu power. Tapi apa yang harus saya bayar? Saya nggak punya duit yang pribadi. Saya nggak bisa 300.000 nih. Saya pengen punya anak, cinta anak. Saya lagi bikin buku. Ya saya rencana untuk buku yang harus saya dilarang atau saya kelas dari akhir kiri. Ini dulu. Dan sudah ada publisher di dalam. Jadi kami adalah riset. Cari uang riset. Saya tidak kaya, uang saya habis untuk riset. Karena tujuan saya ke Green Hall. Ketika jadi ke Green Hall seperti apa? Sebagai seniman. Poin saya adalah sehari-hari kamu harus menjalani kehidupan ganda. You know how to present yourself, you know how to behave, to speak clearly, you have to charm the audience. Think humbly, berpikirlah rendah hati. You know how to expose yourself without lying, without bombasting. To be sure, and one most importantly, jangan hidup seperti saya. Saya 47, saya baru pacaran waktu 46. Sekarang ada sedikit masalah, tapi arsitek juga. Kali ini sih pada bilang, wah ini yang udah ketemu. Tapi saya saat ini baunya bunyi gaya tergedani dulu. Tahu kan aroma yang ngomong dulu ya, supaya masuk di kepala kita semua. Artinya alokasikan. Karena akhirnya hidup bosan. Artinya karir. At the end of the day, you need someone to talk with personally. Jadi saya bilang, bekerja dengan baik, bermimpi yang setinggi mungkin, tapi juga tentu lebih berpikir rendah hati, merunduk, terus doa, banyak ketawa, gitu aja. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini Sarah ini figur yang sangat kuat ya. Jadi memang beliau ini lengkap seni dan desain. Ya, biasanya kita mengasosiasikan kalau seni itu adalah ekspresi personal, gitu ya, lewat karya untuk dinikmati secara emosional gitu oleh pengamat. Sedangkan kalau desain, maaf ya, ilmu saya masih tahun 79 dari Christopher Jones. Dia mengatakan desain itu problem solving, gitu ya, satu functionality menyangkut humaniora. Jadi Sarah ini lengkap dan juga lengkap banget ya sebagai perempuan menyatakan bahwa
Ya karena kita di sini bukan mau competing laki-laki ya, kita mau empower perempuan, tapi we want to overcrossing them ya, tapi ini you man, at the end you are friends gitu ya. Terima kasih ya Sarah. Nah sekarang ini adik kita yang muda tapi hebat sekali ini sudah melanglang buana kemana-mana. Silakan mungkin Yulina bisa ceritakan sekarang kesibukannya apa begitu ya, dan siapa Anda ini sebenarnya. Halo semua, selamat siang, sore. Terima kasih. Saya biasa dipanggil Endin, tapi nama asli saya Yulina. Saya lulus ITB tahun 2005, Departemen Arsitektur. Sekarang saya lead arsitek di ICOM Indonesia. Jadi saya kulit bersama kolik saya. Kemudian saya sebenarnya baru pulang ke Indonesia kira-kira 8 bulan yang lalu. Jadi setelah saya kalau kegiatan sehari-hari saya ya agak boring sih, kerja pulang kayak yang sekarang saya mau nengok di audiens yang practice architecture, boleh katakan yang maksud saya yang sudah bekerja. Oke, nggak banyak yang mahasiswa, boleh katakan. Wah, oke. Nah, jadi kalau sekarang kegiatan saya banyakkan di kantor. Kemudian saya associate designer. Jadi saya punya tim di ICOM itu sekarang baru 10 orang waktu saya join. Kemudian kalau kantor Indonesia ini kan baru, dan kami bekerja sama kantor Singapura, Hong Kong, dan Shanghai, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau karena berkeluarga itu, ya saya udah berkeluarga. Sebenarnya saya kayak apa ya? Kalau mungkin yang lebih seru diceritain adalah waktu saya baru lulus, karena mungkin audiens di sini biar bisa agak relate sedikit ya. Jadi saya lulus 2005. Sepanjang sebelum saya lulus, saya itu agak bingung kali ya cari role model arsitek yang perempuan itu siapa, karena waktu saya kuliah mungkin karena saya nggak gaul atau kurang baca, jadi kayak nggak tahu. Sampai akhirnya waktu saya PA ketemu sama Mbak Tara. Waktu itu saya kayak in general perjalanan karir I consider myself lucky karena saya waktu itu terpilih untuk bikin instalasi yang Mbak Imagine Bandung ya, dan waktu itu saya lihat kayak wah ini keren banget nih ya arsitek perempuan, jadi saya sangat terinspirasi. Kemudian saya beruntung bisa lulus dari ITB, kemudian beruntung juga saya bisa kerja di PSUD. Kemudian saya ketemu Mbak Nelly. Nah waktu itu beliau baru pulang dari Jepang, terus kayak wah keren banget nih. Jadi apa sih sebenarnya yang saya lihat dari tokoh-tokoh ini adalah dari awal kayak mereka tahu maunya apa and they go for it. So jadinya kayaknya itu dulu, kalau misalnya udah tahu maunya apa and go for it. Jadi saya akhirnya belajar dari situ, kayak saya mapping gimana caranya. Oh saya pengen dapat beasiswa, ya udah saya cari. Kemudian saya beruntung memenangkan beasiswa tahun 2007. Kemudian saya kan kerja di PSUD ya, jadi kayak agak planning gitu. Tapi ketika sekolah itu saya kayak, saya pengen arsitek belum deh. Hampir selesai sekolah tuh, akhirnya saya lagi-lagi beruntung bisa kerja di SMC Alsop. Kayaknya ada nih kayak teman-teman saya kerja di sini dulu, Monica, Rizky yang ada di sini dulu ceritanya. Will Alsop itu adalah star arsitek dari London yang keren banget. Jadi kayak wah aspirasi kayak pengen gitu. Kayak gitu. Habis itu tapi ada krisis Mbak Isha ya, kalau nggak salah dulu kan. Ya krisis. Kemudian saya kenal layoff tuh. Kemudian saya pergi ke Bali.
kebetulan saya kenal nih sama arsitek yang dulu saya pernah kerja di Bali. Saya pikir untuk salah satunya selain curiosity, endurance, itu juga flexibility untuk terus ada di bidang ini. Jadi kayak flexibility untuk kalau misalnya habis dipecat, gimana sih caranya untuk bounce back. Jadi saya lihat di sesi pertama teman-teman dari perempuan berarsitektur share gimana caranya kalau misalnya dari kayak down, gimana cara untuk naik lagi. Nah itu saya pikir kalau kayak kita punya role model, lihat senior cewek, kalau saya ya kayak cewek itu kayak gimana. Jadi udah saya pergi ke Bali, cari senior cewek yang buka praktis di Bali kayak gimana, saya ikutin. Kemudian saya suka tuh kerja di hotel, jadi akhirnya saya lagi-lagi beruntung bisa kerja di WTG. Itu semacam konsultan yang fokus di hospitality. Saya di sana 7 tahun di kantor London dan Singapura, dan di situ banyak sekali desainer perempuan yang sangat inspiratif, mulai dari desain directornya, mulai dari managing directornya, mulai dari project arsiteknya, semuanya ada. Jadi saya pikir keseharian saya itu nggak jauh-jauh dari arsitektur, karena I think I fell in love with architecture. Jadi kehidupan saya revolve around architecture. Suami saya lulusan arsitek ITB juga, planner. Adik saya arsitek juga kebetulan di UGM. Adik ipar saya landscape arsitek dari ITB. Dan jadi ya kehidupan saya begitu kira-kira ya. Dan saya consider myself very lucky karena somehow dari pekerjaan dan kehidupan saya kan judulnya antara karya dan rumah tangga prima sama. Jadi kayak di rumah ngomonginnya mengenai arsitektur kan bukan karena kerjaan sih sebenarnya, karena bahagia aja. Itu kayak sesuatu yang menyenangkan. Terus kayak teman-teman saya di sini, Gati, Intan, sahabat-sahabat saya, kalau ngobrol arsitektur. Jadi kalau saya pikir sebenarnya itu hal yang sangat menyenangkan dan bisa dijadikan leisure selain dari memang pekerjaan. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Ingrid. Ya, kita bisa menangkap ya bahwa ada latar belakang atau inspirasi gitu yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Bagaimana kita bertemu, mungkin hari ini juga ada teman-teman yang inspired gitu ya dengan topik bahasan kita pada siang hari ini. Nah, kalau follow ya perempuan berarsitektur ini, boleh sekarang langsung dicoba. Kita akan menemukan 3 quote dari 3 narasumber. Ada juga dari saya, tapi agak maksa ya sekarang. Ya. Ya, musik-musik gitu. Nah ini menunjukkan pandangan mereka tentang arsitektur. Mungkin itu yang saya ingin gali, saya ingin tanya lagi. Bagaimana Anda bertiga ini meng-approach desain? Menurut Anda itu arsitektur itu apa, begitu ya? Karena kita ingin tahu apakah ada typish kalau perempuan yang berarsitektur itu ada bedanya atau enggak, atau sama aja sebenarnya, gitu ya? Tentu proyeknya bisa banyak apapun, gitu ya. Jadi kalau Mary mengatakan arsitektur ada di setiap sisi kehidupan, tantangan sekaligus peluang untuk kita bisa berbuat, gitu ya. Kalau Yurina yang mengatakan I have a habit of falling in love with places. Architecture allows me to articulate experience into spaces. Jadi jatuh cinta pada places, mengartikulasikan pengalaman pada space, gitu ya. Kalau Sarah, di fotonya juga cantik sekali, pakai kebaya seperti hari ini karena kita temanya Kartini katanya, jadi kita agak tidak memenuhi kriteria ya. Architecture is always merely matters of verbing and adverbs or adjectives if necessarily to be a living space, gitu. Mungkin sedikit dari quote ini mencerminkan pandangan Anda bertiga ya.
arsitektur. Mungkin kita mulai dari Melisa lagi ya. Bagaimana Anda meng-approach arsitektur ini, harusnya desain seperti apa sih? Sebetulnya kalau kita lihat dari quote saya itu, sebetulnya saya ingin kasih lihat bahwa arsitektur itu tidak bisa kita lihat sebagai satu entity aja, karena dalam di dalam semua sisi kehidupan itu pasti ada arsitektur. Coba kita juga bisa merasakan dari kita lahir ya, sebelum lahir ya, waktu hamil dan kita akan melahirkan, kita perlu ruang untuk bersalin kan, gitu. Kita perlu rumah sakit. Kemudian baik itu lahir, anak-anak kita juga perlu tempat untuk bermain, gitu. Nah, mereka juga perlu ruang tempat mereka bisa ekspresi. Kemudian mereka perlu tentang di sekolah, kemudian di ruang publik. Selanjutnya semua sisi kehidupan kita sebetulnya memerlukan ruang yang menurut saya itu semua adalah tugas kita sebagai arsitek. Nah, kebetulan saya di Labu itu banyak kalau boleh dibilang untuk proyek-proyek yang misalnya presidensial, terus terang itu sangat sedikit karena menurut saya itu sangat personal. Tapi kami lebih banyak melakukan pekerjaan di proyek-proyek ruang publik, bangunan publik. Dan ternyata sangat menarik pada waktu kita harus mendesain bangunan publik, apakah itu rumah sakit, kemudian apakah museum atau tadi masjid atau sekolah gitu. Ternyata kita banyak sekali permasalahan yang sebetulnya itu tuh bisa kita selesaikan dari tahap awal ini, dari tahap awal perencanaan. Kebetulan kami juga dalam di proyek di Labu itu lebih banyak kita mulai dari proyek yang benar-benar dari nol gitu. Kita bukan konsultan ide gitu ya. Kami lebih banyak mulai proyek dari nol. Jadi konsep caranya eksekusi ya. Nah, di situ kami kita banyak melakukan ya riset kecilan lah ya tentang behavior, habit kita orang Indonesia seperti apa. Kemudian ya perilaku. Kemudian dengan pengalaman-pengalaman yang saya pernah dapat begitu, baik itu pengalaman saya dulu bekerja di kantor yang dimana saya punya bos, kemudian saya juga punya supervisor gitu, dan pengalaman-pengalaman pribadi saya tinggal dan pernah hidup di Jepang gitu. Dan itu semua terakumulasi, semua saya sebisa mungkin saya keluarkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi di setiap proyek. Dan itu akan memberikan apa ya, kepuasan pribadi pada saya. Tapi saya selama ini tidak melihat apa ya, kalau dibilang dari sisi perempuannya begitu, saya kok mungkin apa nggak sensitif ya, saya kok nggak pernah merasakan bukan keterbatasan, tapi apa ya, bukan perbedaan gitu. Menurut saya semua arsitek harus berpikir seperti itu gitu, nggak cuma perempuan ya. Betul Pak, saya ada Dedi ya di Labu, ternyata iya. Jadi apa yang saya pikirkan itu harusnya itu juga ada di setiap orang, yang nggak harus perempuan aja gitu. Tapi mungkin ya secara mungkin tanpa disadari atau apa ya, mungkin ada intuisi atau moderasi kita sebagai perempuan itu ada. Tapi itu mungkin saya nggak bisa menilainya, mungkin dari luar ya yang bisa menilai. Itu aja. Ya, terima kasih. Sebenarnya pandangannya ya memang akumulasi dalam pengalaman, sadar nggak sadar tertuang dalam desain gitu ya. Karena desain itu ya klinik skincare gitu. Pernah ya? Beda kan sama cowok ya kali ya. Cowok kan nggak sih kalau kita habis facial rumahnya babak belur, nggak dikasih ke Dedi lah. Nggak dikasih ke Dedi ya kerjain. Itu misalnya ya, ada khas gitu ya. Silakan kita dengarkan dari Sarah ya. How do you approach design gitu? Pandangannya tentang arsitektur itu. Karena aku harus menjelaskan lagi dari quote kamu ini maksudnya apa ya?
Ya, sederhana kok. Artinya itu kan kalau kita arsitektur itu kan mengubah dari sesuatu kata sifat kok. Indah, cantik, nyaman. Sederhana kok, anti kuadrat menjadi kata benda. Itu aja. Padahal saya tuh ngasih quotes yang kalau favorit kok di kantor kita yang ketemu itu adalah bisa dengan jangan nanti itu musyrik gitu kan. Tapi saya bilang bisa dengan tapi sama, artinya pada prinsipnya kalau saya pikir lagi, pada dasarnya di Indonesia itu boleh ya kita terus terang di depan junior-junior kita, desain itu sangat relatif. Akhirnya according to who by who. Karena negara itu sistemnya masih penuh dengan manipulasi. Itu kenyataan untuk kamu teman-teman. Jadi para mahasiswa itu berpikirlah realistis ya. Tapi tentu Anda harus membangun dengan baik, bertanggung-jawabkan. Tapi kalau kita ngomong tentang kualitas desain, itu selalu berkaitan dengan pejabatnya siapa. Itu kenyataan. Bohong kalau saya bilang tidak. Oke. Kedua adalah artinya adalah ditanggung jawab kemajuan arsitektur Indonesia sebenarnya kita. Saya berharap sekali saya tadi ngobrol sama Andrea dan Rizky dan sebagainya. Saya tulus banget, saya senang sekali diundang IAI karena saya tidak anggota IAI dan saya tahu ada seperti sayembara gitu ya. Tapi saya memang nggak mau, makanya saya jarang sayembara di Indonesia adalah karena saya bukan anggota IAI dan saya tidak mau pinjam bendera. Saya keras sekali soal itu. Bagi kami yang namanya SOP di kantor, saya sangat idealis memegang proyek. Tidak boleh ada kon-kali-kon, memang proyeknya semua swasta. Kalau istilah di Jakarta itu di perdagangan itu adalah Cina Utara. Cina Utara itu adalah yang semuanya dihitung sampai kutu aja dihitung. Tapi mereka fair. Saya kalau kirim tagihan itu dalam hitungan jam dibayar. Kalau orang selatan, nah itu ya contoh. Just work hard and think hard, count hard. Jadi fair. Poin saya adalah akhirnya apa yang kita harapkan dari arsitektur Indonesia? Saya tidak tahu. Karena kalau saya darah, Anda kenal juga atau tidak? Maaf itu, kalau aku tidak, saya tahu. Tapi banyak juga kan kita lihat fair kan Pak Ridi ya. Itu fair kita. Itu gambaran. Saya tidak mau tutupin itu karena saya ingin mendidik kalian. Itu cara saya melayani agama saya kok. Itu baru dulu. Nah, jangan bekerja. Nah, kedua adalah approach perempuan ngademi. Walaupun ada juga saya pernah ketemu kontraktor luar biasa sih itu. Dia belum datang belum kartu proyeknya. Benar, kan kalau mulu lempar satu tangan. Emang kalau lempar satu tangan itu bener gitu kan? Nah, tapi pada prinsipnya saya pikir dari pengalaman saya pribadi, ajak mengguyu dulu ya. Mengguyu itu gerai ya. Dari tadi melayani. Jadi prinsip melayani itu tidak hati dan melayani. Yang saya hadapi itu kadang-kadang Inggrisnya kepotan. Sok Prancis sananya tak Prancis kan gitu. Itu ego itu harus kita tekan sebagai asisten. Jadi kalau di film Bella itu ada menarik sekali. Di film itu ada adegan melayani itu seperti bunga matahari katanya. Anda menunduk tapi tidak membungkuk. Maksudnya adalah kita menyamakan visi misi kita ajak diskusi dengan baik, tapi kita jaga harga diri kita. Sebagai raja itu sulit untuk saya hidup. Jadi saya tidak pernah mau ketemu klien. Saya syukur di kantor kami jadi tidak ada biaya entertaining. Karena saya tidak mau ketemu klien di kafe dan sebagainya. Karena saya single. Mau tak gini aja. Saya 2 kali loh kehilangan project lumayan gitu loh gara-gara bermasalah. Tapi saya juga ngerti sebagai istri saya juga ini gitu ya. Itu kenyataan hidup. Ya, itu kenyataan hidup. Karena saya single. Itu yang saya hadapi. Saya nggak boleh cengengesan sembarangan. Kalau nggak dicengengesan itu dia tegang. Itu misalnya. Repot gitu loh. Maksudnya kita ke proyek itu kan harus saya dalam rinci ya, itu dalam prinsip orang Chinese. Ideal itu harus baik gitu. Kalau ramah nanti repot, tapi kalau galak lebih repot lagi. Itu tantangan loh, sepele loh ya kalau kamu proyek itu
ibu kantin kalau istilah saya. Jadi cowok respekan gitu, ketimbang lagi gitu kan. Termasuk klien. Itu aneka motivasi, aneka ego. Laki-laki itu egonya tinggi lah. Maaf ya Pak. Ini Mbak Bu Nelly, tapi kayak kalau sweet deh. Sweet gimana gitu ya? Nah, itu maksud saya. Ya oke. Jadi think femininely, act manly. Yang the best manager yang saya pernah ketemu itu punya nilai plus itu. Jadi cuma orang-orang yang benar bisa manage, yang ujung-ujungnya akan sustainable. Kan kita ngomongnya nggak ngomong besar atau kecil ya, kan asalnya sustainability. Jadi kayak karena arsitektur itu maraton bukan sprint. Jadi gimana caranya untuk terus ada di situ manage. Tapi kalau buat ini pengalaman saya sendiri ya, waktu saya baru lulus itu transisi dari gambar tangan ke komputer. Jadi kalau perempuan itu katanya punya multitasking dan manajemen skill yang bagus, tapi gimana caranya untuk menembus sampai manajemen level? Karena itu nggak gampang dan honestly nggak banyak. Kemarin saya baru hadir di acara Award Days BCR Asia, dari 10 yang konsultan ya kalau nggak salah, waktu itu ada Mbak Yali sebagai pemenang Project Labo. Kemudian di kategori lain, kategori corporate architecture, ada 10 kan yang diberikan award. Hanya 1 lead arsitek perempuan, 9-nya laki-laki. Kemudian saya mikir 10% ada di situ, padahal perempuan bisa manage. Jadi masalahnya dari mana? Masalahnya kemungkinan, ini baru hipotesa saya, kemungkinan adalah ketika dari fresh graduate untuk menembus ke level management, di sini banyak yang mungkin udah punya fokus lain, mau sekolah atau doing hal lain. Tapi kalau pengalaman saya pribadi adalah technical skill saya waktu saya lulus kuliah tidak sebagus technical skill classmate saya ketika mereka lulus juga yang cowok. Jadi kayak misalnya mereka lebih jago software dan saya ya di bawahnya. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya kantor-kantor terbaik pada saat itu, waktu itu saya kantor-kantor di Bandung yang terbaik apa ya? Ya, Urbane kayak gitu. Labo, waktu itu Labo baru mau bikin ya Mbak ya? Labo baru. Nah, akhirnya karena apa? Ketika kita baru lulus, thinking memang harus ya, kayak misalnya itu problem solving. Tapi ada masa-masa kita tuh harus apprentice, harus berguru dulu nih sama yang lebih senior. Cara bergurunya gimana? Itu kan as simple as trading skill. Kita kasih skill kita, yang senior ngajarin. Nah, skillnya ini skill apa nih? Nah, skill ini nih yang saya merasa dulu saya kurang banget. Jadi saya kayak apa ya? Teman-teman saya cowok jauh lebih jago-jago. Jadi kalau misalnya itu kayak mungkin dibilang challenge, sementara manajemen itu plus point. So I think kalau untuk menembus ke sana, skill, kalau misalnya saya bisa balik ke 13 tahun yang lalu, saya akan improving di skill itu. Karena pada saat itu ada perubahan, karena kan software itu ini terus ya, diganti terus. Mungkin ini kayak sepele, tapi itu it matters. Ketika kita bisa kenceng kerjanya, kita bisa spend more time on thinking and on design. Dan itu sangat penting, daripada kita kayak ngulik-ngulik lama produksi gitu. Jadi saya pikir itu sih. Ya, terima kasih. Kalau dari pandangan Yurina nih, bukan hanya kemampuan skill basic ya dari desain, tapi juga manajemen itu at the end, apalagi nih para leader ya, penting memimpin sebuah tim gitu ya, dan berhadapan dengan banyak level tingkatan lah. Ada yang kalau di korporat mungkin lebih berat gitu ya, karena ada bosnya lagi di atas bos. Ya,
Kalau yang ngelola sendiri ya sama beratnya ya, cuma beda. Cuma berbeda. Baik, sekarang kita mulai diskusi saja, gitu ya. Jadi saya akan membuka dulu 3 penanggap dari floor. Silakan kalau mau mengajukan pertanyaan atau mau mengungkapkan pikirannya, gitu ya, karena ini akan memberi masukan juga nanti kepada komunitas perempuan berarsitektur, atau ada yang ingin mengatakan saya very inspired dengan sesuatu, misalnya, silakan. Boleh, ya, Pak Aswin satu di belakang. Mata saya ragu, Bapak juga ya. Silakan perkenalkan diri. Lalu, ya, adik kita ini mahasiswa ya. Oh, udah. Oh iya, kalau matanya kabur jadi muda sekali. Baik, ini timing pertama, jadi saya persilakan dulu kepada Pak Aswi. Mungkin sedikit memperkenalkan dari diri, bahwa nanti banyak yang baru datang juga. Ya, selamat siang, saya Aswi. Kebetulan saya membantu di Vita Enarko sebagai advisor. Saya sangat terkejut bahwa terutama ke secara penting, karena di Vita itu kebetulan hampir semua proyek kami itu adalah industrial. Jadi saya sangat terkejut bahwa Mbak Sarah menangani proyek-proyek industrial yang menurut saya pribadi itu adalah blue ocean di arsitektur, karena hampir sedikit sekali lulusan arsitekturnya berminat di proyek-proyek industrial, factory, kemudian plant, kemudian oil and gas company, karena di sisi lain itu blue ocean, jadi proyeknya banyak sekali dan itu semuanya PMA. Kami pernah menangani beberapa proyek yang project manajernya adalah perempuan dan perempuan, dan memang seperti Ibu Sarah bilang, kalau proyek itu PMA hampir semua mesinnya itu adalah dari Italia, karena dan ini nyambung dengan Bu Yurina ya. Saat ini di Indonesia, setidaknya dari pengalaman kita, itu technical skill itu matter sekali. Jadi kami sekarang ada mendampingi beberapa proyek yang semuanya harus pakai BI ya, information knowledge. Yang kami rasakan adalah kami kekurangan ya, saya ada di dua sisi sebenarnya. Yang satu saya di kita, yang satu lagi saya ketua program di Sarjana Arsitektur di ITB. Saya paham betul bagaimana bagaimana isu dan tantangan membuat tetap relevan mendidik mahasiswa dengan tuntutan tools yang sedemikian cepat. Pertanyaan pertama adalah bagaimana tanggapan Sarah Ginting tentang itu, blue ocean potensial di bidang arsitektur yang ranahnya di industrial. Ya, saya mungkin tidak mencerahkan intinya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, ini memang agak berbeda dengan yang saya lihat di Indonesia setidaknya, karena di beberapa sekolah di luar negeri, pengalaman saya kemarin kebetulan mengikuti konferensi Computer Aided Architectural Standardization di Asia, itu hampir semua PhD students yang mendalami tentang AI itu wanita. Jadi dari Tongji, dari LMIT, dari Harvard, dari dari Harvard, itu wanita. Dan mereka itu sangat serius mempelajari robotics, computational designer, yang itu mungkin belum sampai ke Indonesia. Karena mereka, saya juga betul. Apakah itu ada hubungannya dengan ini saya mau tanyakan? Ada hubungannya dengan apakah berbeda pandangan wanita yang belajar arsitektur terhadap coding, programming? Karena dari beberapa seminar yang saya ikut tentang computational design itu mahasiswa dari Cina itu lebih punya
drive untuk programming dibanding mahasiswa laki-laki. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Pak Sri. Sekarang pertanyaan kedua ya di belakang ya. Mohon perkenalkan juga namanya dan berasal dari mana atau institusi. Sebelumnya saya boleh ngasih ketiga-tiganya Mbak? Boleh. Pertanyaannya sebelum mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tadi diskusi di eksposisi yang pertama itu diungkapkan ini berkaitan dengan harga. Nah, saya jadi ingat kalau teman-teman semua melihat harga kan hakim itu memframe permasalahan polisi perempuan itu karena tidak ada akses pendidikan sehingga perempuan selalu terbelakang dalam memahami itu dan hal-hal sehingga solusi dia yang sampai dibilang terbit mahasiswa terdaftar itu adalah memberikan akses pendidikan sipil hanya bisa membaca dan menulis jadi wanita bisa sama akses informasinya sama laki-laki yang boleh sekolah. Nah di sini saya melihat ini juga pengalaman pribadi yang saya alami dengan usaha waktu itu di Unpad. Saya berusaha sebagai dosen hasil eksperimental. Saya di tingkat 5 pertama masuk kelas dia dikasih 50 slide nama arsitek dunia dan seniman. Terus kita ditanya, ada yang kalian tahu nggak dari 50 orang? Saya hanya tahu 2, Picasso dan Nicordu. Dan Bola, Zahadir nggak tahu. Sebenarnya memang itu sebenarnya namun tingkat 5 nggak tahu dunia. Nah tapi dengan begitu usaha menantang saya bahwa saat itu saya nggak punya akses pendidikan untuk mengetahui hal itu dan di situ saya bisa bilang usaha negatif saya karena dengan begitu saya tahu ilmu yang lebih banyak dan membuat saya keluar dari pipa dan lalu dan bahkan sore. Nah dengan kondisi seperti itu saya pikir perempuan dalam arsitektur pasti ada impaknya walaupun dengan dan di sini pertanyaannya dari 3 pembicara ini kan sama-sama arsitek perempuan tapi punya posisi skala pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau boleh saya tanya apa yang ingin dikontribusikan dari posisi masing-masing terhadap arsitek? Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekarang pertanyaan ketiga ya, mohon diperkenalkan juga. Oh ya, nama saya Safa. Jadi ada 2 pertanyaan, satu pertanyaan santai sama terus kalau pertanyaan pertama kan dari tadi ngomonginnya challenge mulu ya kebanyakan. Kira-kira ada nggak yang privilege yang kita punya sebagai perempuan kita arsitek? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya kita memposisikan diri ketika kita membawahi beberapa orang secara profesional yang hitungan umurnya jauh lebih tua dari kita. Dimana soalnya kan kayak terkadang ada hidden psychological barrier dari kita. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sabar. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan Pak Sri dulu ya, ini ditujukannya langsung kepada Sarah. Anggapannya tentang bosen di dunia industrial design ini, lalu apa hubungannya sih pandangan wanita ini kok jauh-jauh banget coding dan programming gitu. Silakan. Jadi gini Pak, saya tidak tahu proyek Bapak ISO apa ini ya, saya tidak tahu apa ini. Jadi saya dulu mikir kalau orang kita itu kerjanya cuma bikin mawar, pegang kayu, ngide-ngide perempuan, ngide-ngide itu. Ternyata kalau mesin yang paling presis itu ada di Itali, kalah ya. Ya, jadi semangat Da Vinci itu memang di mereka. Pabrik kami itu adalah pabrik bikin kabel ya, mulai dari kabel ini sampai bawah tanah. Yang pokoknya itu saya pernah baca yang sekarang kabel itu dia adalah P5 tapi bebannya itu per meter persegi hampir 7 ton. Nah, tapi kemarin begini, kita tidak bisa serta-merta untuk
ilmu computing kan, jadi permutasi itu jadi udah benar-benar seperti permutasi perbintangan gitu ya, kayak di Barat itu saya tahun 98 sudah begitu di sana. Nah, sementara kondisi kita adalah kita tidak punya base system, KTP kita ini nggak benar. Terus saya masuk lebih dulu tentang ocean. Akhirnya di situ Pak, di luar negeri itu yang namanya lantai pabrik untuk bikin apapun itu nggak anti debu. Kita rumah sakit kita ini belum anti debu ya. Tapi kita di Indonesia, kita harus saya ngerti. Satu yang kayak, oh ya ini untuk mahasiswa. Jangan problem solving kata Mbak Dina. Problem solving dan hati. Karena begini, kalau saya nggak tahu ya kalau proyek-proyek yang lain. Di proyek saya itu semuanya itu mungkin risky tahu. Tidak pernah ada ideal. Ada yang ada kalau misalnya itu jalannya langsung sempit, nah kalau nggak bisa sama, gitu. Karena proyek mau belasan hektar, kebutuhannya puluhan hektar itu tetap aja sempit kan. Nah, dan satunya lagi adalah karena sistem korupsi kita begitu besar, banyak. Jadi saya tahu persis itu mulai dari polisi tingkat apa. Jadi belum lagi biaya transportasi, jadi membuat kita akhirnya dana untuk membangun itu sangat kecil. Saya masuk dari kacamata pengusaha Pak. Jadi mereka itu akan banyak teknologi itu yang harus kita terjemahkan Pak. Kalau idealnya begini. Kami di kantor waktu mau ngerjain proyeknya Kang Emil itu sampai mau orang muluk-muluk mau pakai program apa? Pesawat terbang. Saya bukan tadi ya, dibuatnya lagi ada satu lagi. Saya kira itu nggak mungkin karena ketika itu sudah jadi dibawa ke lapangan gimana? Karena CNC apa itu belum bisa Pak. Nah ini saya hadapi pabrik. Jadi teman-teman kalau yang namanya bikin pabrik itu bukan hanya bikin soal, jadi bukan hanya bikin bangunannya tapi layouting, mesin apa segala itu arsiteknya juga. Karena saya suka, gitu kayak saya nggak ngomongin, saya tidak ngomongin desain, tapi ini luar karena kita ngomong tentang fungsi dan bagi kita fungsi adalah estetika. Beneran deh kalau jadi itu, begini tau mesinnya. Ini aspek, industrial look sekali, real. Cuma kan ada layouting itu. Sementara di sana itu digital, kalau istilahnya itu bikin bus aja, kita itu gerak gitu mesinnya Pak. Sementara di sini itu untuk ilmunya itu nggak mungkin gitu. Saya pernah dibawa ke sana, owner nunjuk ini, gua mau kayak gini, nggak bisa. Mau masang ini pokoknya nggak sanggup. Dan ada aspek yang sangat realistis, beneran. Masih mulai kemana-mana itu. Nah, akhirnya kita banyak di situ. Kalau di kantor kami ada problem solver, sampai membuatnya harus digambar. Mungkin Rizky tahu, dia pernah dikerjain bikin sangkar burung dan baru pulang dari Singapura. Dan aku bikin sangkar burung aja, 3 hari nggak bisa dia. Gak ngerti dia operasi besi. Nah ini masukan Pak untuk teman-teman. Ya, gimana mau gambar kalau nggak tahu bal si ASN segala, bacanya di kepala. Waktu judul you design that. Oke, buru-buru computing ini panjang Pak. Artinya di situ makanya kami kalau kecil kami cuma berlima, tapi memang harus punya banyak. Kalau operasional saya nggak akan tutupan, Pak. Terus terang aja deh. Jadi kalau misalnya itu mungkin nggak tahu itu, Rizky. Dia bisa, kami bisa bikin proyek waktu itu pernah 14 hektar itu hanya dalam waktu 2 minggu. Cepet. Jadi anak-anak tuh cepet. Di kantor tuh cepet. Mereka kan jarang bikin anak magang, karena kasih anak magangnya bengong gitu. Jadi Pak, kesimpulannya adalah program itu tidak bisa kita, saya nggak bisa Pak. Karena saya nggak bisa terima engineeringnya, karena oh iya saya juga lompat-lompat. Jadi teman-teman, ketika mesin, ketika di layout, itu ada program yang saya harus baca ulang. Jadi mereka kasih gitu, ini begini. Tapi kan setiap pabrik itu kan punya layout, apa segala, flow-nya beda-beda gitu ya. Nah, belum lagi gara-gara materialnya nggak memenuhi, itu harus diganti semuanya. Jadi dari kita tuh harus di molang kali itu Pak, dia harus dibolak-balik ke situ. Nah, itu kita kayak main apa ya? Kayak main Lego kalau saya bilang. Kalau klien dulu, sombong ya. Udah di situ permasalahan pabrik.
Itu beneran. Itu adalah kebanggaan sama aspek perempuan. Kalau itu menjawab gimana? When you can shake a zip up the mouth of the man, it is not at home. I mean, karena memang laki-laki keterlaluan. Kalau kita ngomong itu perempuan, beneran. Maka dalam satu rapat bisa loh seluruh laki-laki itu bersatu padu mengalami aspek perempuan, karena kita semua perempuan. Begitu-begitunya blogging mental mereka, saya juga bingung kenapa. Padahal ya begini, nggak akan galak. Nah, poinnya adalah memang wanita diciptakan itu untuk dikeliling, bukan dianggap sebagai transgender. Ya Pak? Poin saya adalah akhirnya logika semua program itu saya cuma bahkan sketsa Pak, karena sketsa itu paling gampang hitungan duitnya. Saya nggak tahu kalau Bapak dan kami masuk loh istilah yang terbaru sekali itu memang jago-jago anak kakaknya kata anakku jangan dipajak ya gitu. Nah itu jadi kami mengerjakan proyek yang bahkan untuk KM kalau maju jadi itu yang begini itu pakai sketsa. Di situ akhirnya mental prinsipal. Nah sekarang untuk pendidikan, jadi Blue Ocean itu belum Pak, nggak akan mungkin. Saya nggak tahu proyek Bapak. Mungkin kalau Toyota Astra mungkin enggak, tapi kan banyak jadi gini teman-teman, banyak pabrik di Indonesia itu bukan yang besar yang dunia yang berjalan, Indonesia yang berjalan, tapi proyek-proyek yang tidak memiliki korporasi. Itu lokasi di Balaraja, Raja Kosambi ke sana itu semua. Ayo. Saya mau kenyataan Pak, bukan proyek Honda, pabrik Honda, tapi pernah orang Astra ke sana amaze lihat pabrik kami. Saya pasti pabrik owner. Kalau aku punya pabrik, aku nggak di sini, aku di luar negeri belanja. Nah, itu maksud saya. Itu kenyataan Pak di lapangan. Oke, pengalaman di Batuk memang kita harus jago computing, ya. Tapi saya tidak jago computing. Itu Bapak salah. Jadi satu yang perlu kita perbaiki di sistem pendidikan kita adalah berpikir filsafat. Berpikir filsafat itu adalah rasionalitas silogisme, karena di arsitektur problem solving dan emosi. Nah, ini adalah sebenarnya intisari, jadi membumikan pemikiran. Apalagi negara berkembang yang sistemnya manipulatif dan koruptif. Dan saya heran Pak, ini masukan ITB, saya selalu kenapa tidak ada yang namanya di cara berpikir entrepreneur bukan bagaimana how to upgrade yourself, tapi bagaimana bahwa kami rapi. Saya nggak tahu Ibu di sini kalau di lapangan bungkus pakai payung, kerja mana akomodasinya, jaga lagi saya harus menjaga ngecor. Saya nggak percaya kalau saya nggak ngecor, jaga ngecor. Dan saya ingin tahu dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi poinnya Pak, tolong Bapak sama sebagai tajur, ceritakan, bikin. Karena tahu lapangan, baru bisa tahu filosofi. Tahu filosofi karena tahu lapangan. Ini nggak muluk-muluk. Itu. Dan Bartlett itu hasilnya Pak, mau mau Bartlett. Kalau Anda buka laman Bartlett ya, tapi jangan semua Bartlett. Di sebuah arsitektur yang Marcos itu sahabat saya. Waktu dia nikah saya tanda tangan kasih pernikahannya, sahabat banget. Terus kalau ada dengan salah satu yang komputer, yang biokan Marcos Gartus, terkenal di computing. Di sini because he's now besar. Nah, poin saya adalah bukan komputernya Pak, tapi ininya Pak. Ada juga ayah saya di Bartlett yang copyrightnya 25 tahun karena itu di kompetisi tenis, tidak bukan finalis, tapi saya kalah dengan dia. Kalau untuk kemenangan budget ini industrial juga. Itu berbicara tentang yang sangat teknikal. Cuma ketika yang teknikal itu seperti Mbak Inel main piano, tangga nada,
KPKSPB-nya dari sini, tinggal ngejar. Jadi komputer itu hanya untuk ngejar, tapi untuk ininya itu adalah sketsa tangan. Jadi kalau Bapak lihat itu sketsa tangan. Nah, kenapa perempuan? Kalau saya pikir karena perempuan itu lebih jujur daripada laki-laki. Beneran kok? Kalau laki-laki itu saya cepat, bener gak? Ya kayak saya ini. Itu. Tapi dikerjakan tambah cukup curhat nih loh Pak. Saya heran loh ya, kok saya suka dipakai itu gimana? Mau mandi saya udah nikah dan ternyata mau sapu aja. Wah besok aku buka video konsultan. Psikologi, lumayan lah nambah uang listrik. Tapi kan itu. Jadi tadi menjawab sama Bapak, kenapa memang ya? Researcher semua tentang computing dan decoding. Ini banyak. Kita diskusi deh. Tapi decoding itu masih gini. Persepsi, itu yang dipelajari itu saya terkait mungkin ada exam design. Artinya ketika kita melihat email, persepsi kita apa? Itu sederhananya. Skotoma. Anda nanti buka ada video klip 68 dari Da Vinci Code. Ketika dia ngomong, the eye sees what the mind chooses to see. Ada yang bilang si Sarah galak sekali, ada yang bilang keren banget, itu. Nah, ada saya bermain dengan pemikiran Anda. Ini permainan persepsi. Itu. Dan arsitektur itu always balik. Maka saya bilang mengubah kata sifat seperti menulis seperti Mbak Di sekarang. Cuma kami dari bangunan. Itu Pak Dekobi. Dan kenapa era perempuan? Sederhana Pak. Jadi Bapak tidak perlu mengajarkan programnya. Yang perlu kita didik mahasiswa kita adalah ininya. Jadi kita ngomong tentang Immanuel Kant, Bernard, Heidegger. Panggil, siapa orang masuk yang keren banget tuh dari orang STF Putri Kaya. Logika lapangan yang Pak di situ. Oke? Kok oke kayaknya kok. Terima kasih Sarah. Terima kasih Sarah. Sungguh komprehensif ya, jawabannya sangat singkat. Ya mudah-mudahan ya sekarang Indonesia ini memang belum masuk ke industrialisasi yang masih jauh ya. Agrarisnya nanggung, industrinya nanggung, semuanya nanggung gitu ya. Karena industri kita ini kenyataan lah ya yang pahit masih punya asing semua. Tapi mudah-mudahan kita menuju ke sana, resources kita ada gitu ya. Orang-orangnya juga semakin pintar-pintar, kita bisa menguasai industri di negara kita sendiri dan ahli-ahli desainnya sudah ada ya. Nggak usah pakai arsitek asing, tapi kalau perusahaan asing dia pasti pakai yang punya dia. Orang klien tuh nggak bakal mau ya Pak, ini ya kayak Singapura. Karena kalau kita kan ditaruh oke. Ya, kita pakai kursus ya. Oke, mungkin saya ke Yurina dulu ya, sebelum ke Nelly. Mungkin bisa dibantu nih menjawab beberapa pertanyaan, terutama karena sekarang memang posisinya sebagai team leader gitu ya. Apa sih gimana cara memposisikan diri gitu terhadap mungkin bukan aja umur gitu, tapi apalagi berbagai jenis-jenis manusia begitu ya. Kalau di Jakarta mungkin lebih homogen, tapi pengalamannya sebelumnya menghadapi berbagai bangsa dan sebagainya, kadang-kadang kita emosi gitu ya, atau gimana sih cara mengatasinya, fokusnya itu kemana, lalu apakah ada privilege sebagai perempuan tuh atau enggak? Kebetulan saya memang baru 8 bulan ini ada di sebuah proyek yang isinya orang Indonesia semua. Sebelumnya biasanya saya satu-satunya orang Indonesia dan agak susah karena bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus. Jadi pengalaman itu, jadi saya 10 tahun kerja di mana-mana dari bareng sama orang macam-macam dari berbagai bangsa, berbagai bahasa. Saya pikir kemampuan untuk actually listen to what people saying, untuk mendengar dan memahami sebenarnya mereka itu apa, gimana, itu salah satu yang paling penting. Dan ketika
ketika kita bisa memahami itu sebenarnya itu bisa diaplikasikan di mana aja. Jadi kemudian pengalaman itu saya bawa pulang, dan walaupun di Indonesia, walaupun bahasanya satu nih, bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kayak cognitive functionnya semua orang tuh beda-beda. Itu yang saya pelajari. Kalau misalnya lead sebuah tim atau sebuah project, ada banyak hal yang tidak terucap tadinya, kayak misalnya tim membernya punya pendapat beda-beda. Itu sebenarnya kayak kita harus bisa memahami thinkingnya kenapa. Jadi why, bukan hanya what itu. Kemudian yang tadi agak menjawab sedikit pertanyaan Rizky mengenai apa sih sebenarnya yang mau saya kontribusikan. Saya ingin untuk membantu mengkoneksikan praktisi-praktisi perempuan untuk saling kenal, saling tahu, saling belajar. Maka saya bersama teman-teman saya co-founder Perempuan Berarsitektur. Saya pikir sebenarnya banyak sekali praktisi-praktisi perempuan yang hebat-hebat. Cuma dulu saya nggak tahu, jadi saya jalannya lebih panjang. Jadi harapan saya ke depan supaya bisa membantu mengkoneksikan praktisi-praktisi hebat ini lewat Perempuan Berarsitektur. Kemudian saya mau jawab privilege ya. Privilege ini saya sekarang belum bisa jawab karena so far selama 13 tahun saya belum ketemu privilege-nya apa menjadi seorang perempuan di industri ini. Tapi semoga dengan kalian semua yang duduk di sini 10 tahun lagi kita bisa jawab apa privilege-nya untuk menjadi perempuan di industri arsitektur. Ya, terima kasih. Kalau Sarah tadi sudah punya jawabannya, mungkin bisa ditangkap oleh temannya. Kita dengarkan dari Nelly ya. Tapi pertanyaannya sama. Jadi bagaimana memimpin tim ini? Kalau menghadapi yang usianya tua-tua itu seperti gimana sih cara privilege dan apa yang ini? Ya, sebetulnya kalau pengalaman saya pribadi di profesi sebagai arsitek itu saya hanya 2 kali itu yang terjadi di kantor lain. Pertama tahun 98 itu saya lulus, itu di masa-masa yang kita tahu sendiri itu masa yang paling sulit, krisis, dan di mana semua industri infrastruktur, arsitektur itu jangankan mereka merekrut staf baru, mereka bahkan memberhentikan layoff-kan yang sudah ada perubahan. Pada waktu itu saya sangat bersyukur sampai hari ini saya bisa ada di sini. Saya bisa tetap di profesi saya yang saya cita-citakan dulu gitu. Menjadi arsitek itu benar-benar sangat, arsitek dalam artian yang arsitek yang memang bekerja profesional sebagai arsitek itu sangat langka. Jadi waktu itu saya diterima di satu biro konsultan, sebetulnya itu kan biro konsultan Denison, itu kantor pusatnya di Kuala Lumpur. Mereka banyak mengerjakan proyek-proyek resort, high-end hotel gitu. Dan mereka waktu itu overhead-nya berusaha untuk ditekan gitu. Mereka masih punya 2 proyek di Indonesia. Pada waktu itu jadi di Toraja sama Serai di Manado. Kemudian yang satu lagi di China. Sorry, saya mau cerita dulu karena itu yang sebetulnya salah satu milestone perjalanan saya sehingga saya bisa ada di sini dan saya bisa jawab apa saya bisa bagaimana peran saya sebagai arsitek hingga saat ini dalam kontribusi saya. Nah, di situ saya merasa waktu itu arsitek lokalnya itu cuma 3 atau 4 begitu, dan kebetulan memang bos saya semuanya itu adalah bule dan laki-laki, dan itu pengalaman saya pertama kali bekerja sebagai arsitek
itu sebetulnya pada saat kita menggebu-gebu menjadi arsitek, kemudian saya dihadapkan oleh bos yang notabene orang asing, tapi mereka ada di sini gitu. Kantor saya itu ada di Bandung. Mereka membuat kantor baru di Bandung khusus untuk proyek yang di Indonesia. Di situ saya merasa, wah kita arsitek lokal di tanah kita sendiri, tapi kita dipekerjakan oleh orang asing gitu. Itu ada perasaan di mana gitu. Jadi mungkin buat teman-teman juga suatu saat juga merasakan itu, jangan merasa bahwa kita itu rendah gitu ya. Ya tuh pasti nggak setuju. Nah, di dalam perjalanan saya kemudian saya ke Jepang, kemudian ketemu dengan orang Jepang, dengan hospitality mereka, dengan kehidupan mereka yang jauh lebih urban gitu ya. Mereka dengan culture-nya yang sangat sopan ya, sopannya. Kemudian itu memberikan pengalaman yang sangat-sangat melekat di saya sendiri. Dan hingga saat ini sebetulnya yang ingin saya perjuangkan adalah bagaimana kita menjadi arsitek. Kita tidak melihat bahwa kita adalah perempuan yang posisi kita itu di bawah gitu. Artinya gini, saya itu baru sadar bahwa cara cerita saya nggak tahu kalau saya hanya saya perempuan satu-satunya di dalam ruangan itu. Jadi ada beberapa proyek. Saya jadi tim leader, kemudian terus setelah rapat segala macam kita foto bersama gitu. Ada foto bersama dan foto itu waktu itu udah pakai gadget ya, saya lupa. Dan baru sekarang wah di foto ini cuma saya satu perempuan. Nah di situ saya merasa mungkin kita tidak perlu harus ada pemikiran tapi jangan sampai itu juga membuat kita jadi iya gitu. Jadi kita tetap dan yang penting sekali adalah kita harus menjadi diri kita sendiri gitu. Jadi saya kalau di lalu itu boleh dibilang walaupun kita ada dua prinsipal begitu di lalu, kalau ya boleh bilang jadi ya jadi itu saya ya saya gitu. Artinya kita saling menghargai. Setiap arsitek itu juga punya ego sendiri yang mungkin pastilah ya dalam setiap proyeknya kita akan keluar ego kita, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita itu tidak kerja sendiri, kita juga kerja teamwork, kita juga punya tim, yang sebetulnya memperkuat kita bisa sampai sekarang ini adalah kerja bersama. Ya, terima kasih. Ini karena waktu kita sudah habis, jadi saya harus menutup sesi pertanyaan. Tapi mungkin untuk menutup ya, sebelum saya menyimpulkan, mungkin secara singkat saja dari 3 narasumber ini, satu pesan khusus begitu ya, atau harapan yang bisa kita sampaikan kepada komunitas perempuan berarsitektur. Saya rasa ini kita harus support betul-betul begitu ya. Dan kalau mungkin bisa dari Yulina dulu, if you have anything to say untuk komunitas perempuan berarsitektur. Sebenarnya saya pengen punya pertanyaan untuk semua yang ada di sini. Kenapa hari ini ada hadir di sini dan join acara ini? Jawabannya boleh diketik di Instagram Perempuan Berarsitektur. Ini kayak semacam kuis gitu ya. Nanti akan dipilih acak dan akan ada pemenangnya yang akan ada hadiahnya sangat menarik. Pesannya untuk perempuan
dari 6 seksi rempongnya platform arsitektur ya, dan harapannya adalah semoga semakin banyak yang mau ikutan membantu atau berkontribusi sehingga nanti kita akan, saya benar yang kata Mbak Nelly dan Mbak Sarah, saya bisa ada di sini karena saya punya tim yang hebat-hebat sekali. Saya kerja bersama the best prodigy yang ada di ICOM sekarang, sebelumnya juga. Jadi buat perempuan-perempuan yang praktis di industri ini, cari geng yang bagus ya, kayak saya punya geng ini yang selalu menginspirasi perjalanan karir saya. Karena kalau misalnya case-nya, kalau saya di luar sendirian, kayak hampir selalu pindah-pindah, jadi temannya gonta-ganti. Orang-orang ini, support system saya ini, perempuan-perempuan hebat-hebat praktisi arsitektur Indonesia, ini yang membuat saya keep going. So find your tribe, keep it, karena 10 tahun dari sekarang, ini yang masih berkuliah ini, 10 tahun dari sekarang mereka yang akan terus pegangin tangan kalian dan maju bareng. Kira-kira gitu. Wah, terima kasih. Mungkin karena kodor-kodor Jatimang gitu ya. Poinnya adalah, saya nggak tahu. Jadi waktu 2016 sudah bikin Indonesia, ya. Itu adalah pameran di mana memang waktu itu semua arsitek dari yang paling senior sampai universitas kita undang berdasarkan kurasi tertentu. Gitu loh Mbak Ina. Nah, kan menghadapi bos-bos itu, ya, Pak Didi, bahkan Pak Wali Kota waktu itu perkenalan. Ini ada Pak PSB ya, walaupun Pak Dadi Koro dan dia PSB diwakili Pak Heru, maaf, kok katanya Kepala Kota dan sebagainya. Nah, poin saya adalah teman-teman, kamu boleh semangat menguasai lapangan, tapi memposisikan diri dalam kehidupan nyata dan di kantor. Pak tadi menjawab bagaimana menghadapi ini, perempuan harus tetap nomor 2. Nah, itu kalau saya. Jadi saya tidak akan pernah mendahului laki-laki dalam segala hal, karena itu tidak akan ada gunanya. Kodrat kita adalah bahwa ambil di belakang. Nah, merokok patut, tapi aku tidak mau, sebenarnya surga manut gitu, nunut gitu. Artinya adalah, kalau Anda ingin berhasil dalam wanita karir, terutama arsitektur, Anda harus mampu memposisikan diri Anda di nomor 2, tapi menjadi the first person to think before that. Jadi mengalahkan ego sendiri dan sabar. Jadi kalau tadi ada pertanyaan teman, ya bagaimana mengetahui tip, di kantor anak-anak itu dari mulai, jadi di kantor itu saya yang merekrut mereka, banyak, saya aneh juga di kantor kami kecil tapi banyak banget lama-lama. Jadi mulai dari UGM, ITB, itu saya gitu. Dan anak-anak betah, gak ada yang keluar di kantor saya, walaupun saya orangnya manis kok. Dalam tanda kutip, oke? Nah, artinya teman-teman, perempuan itu harus sabar. Jangan main di atas emosi, itu dilatih. Karena kalau Anda tidak sabar, supaya Anda bubar. Nah itu, kayak hebat loh mengenai ketemu di proyek, ketemu di kantor gitu. Gitu, cinta, pas. Saya juga setelah pengen nikah ya. Yes please, I would like to have children. I love children. I dedicate my life to children. I know if I could have it. Nah, ini curhat betapa membosankannya karir itu maksud saya. Ada pesan mungkin untuk komunitas perempuan? Oh iya, untuk perempuan. Itu tadi kamu harus bilang. Maaf kalau saya pribadi, saya tidak setuju dengan emansipasi. Emansipasi bahwa kita memanfaatkan keperempuanan kita, air mata kita untuk mendapatkan privilege di dunia ini. Karena panggung itu harus direbut, Mbak. Mau panggung apapun. Akhirnya at the end of the day, it's not about gender. It is about the mind. Kalau laki-laki sentuh, biarin aja. Ya, jadi saya setuju banget dengan
apakah di Belanda ya? Hebat sekali, memimpin negara, tapi itu tetap ibu rumah tangga. Dia jadi masak, anak-anak harus suka ada yang sakit. Jadi kalau mereka lagi sebelah nontonnya di gila-gilaan, tak masain aja. Nah, itu triknya. Ya, jadi wife biar nak beda. Oke? Silakan dari singkat saja ya. Misalnya harapan untuk komunitas perempuan berkarya. Karena saya tahu tadi komunitas perempuan bersektor ini adalah ingin ada jumlah lebih banyak atau lebih banyak jumlah arsitek perempuannya. Saya berharap teman-teman di sini yang masih statusnya mahasiswa, mudah-mudahan kalian memang punya passion dan punya semangat tetap menjadi arsitek. Dan kalian juga bisa ikut bergabung dengan perempuan berarsitektur sebagai profesional. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya untuk ketiga narasumber kita yang sungguh sangat inspiratif. Jadi kita tetap keep in touch. Sekarang sudah ada wadahnya, komunitas perempuan berarsitektur. Jangan ragu-ragu untuk menentukan pilihan hidup. Saya ingin berprofesi sebagai arsitek. Dulu proyek-proyek kelas 1, kelas 2 itu ada di China, mungkin di Middle East dan sebagainya. Sekarang gelombangnya sudah bergeser, akan banyak sekali proyek di Indonesia. Kita sudah bisa lihat ya serbuan dari perusahaan-perusahaan asing. Jadi tugas kita ke depan ini berat ya, tapi juga sangat menarik dan berpotensi besar sebetulnya gitu ya untuk kita bisa semakin menjunjung tinggi keprofesian kita sebagai arsitek ini. Artinya akan banyak kesempatan pekerjaan dan sebagainya, begitu ya. Kalau ada yang mau berpartner silakan, tapi kita sebagai arsitek Indonesia, arsitek lokal, apalagi khususnya hari ini pada teman-teman perempuan ya, gitu, untuk tetap semangat menjunjung tinggi ini kita keilmuan kita, ahlian kita, lalu profesi kita dan juga semangat ya dengan berbagai peran baik sebagai arsitek maupun sebagai peran lainnya di dalam keluarga. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita dan diskusi kita yang luar biasa, juga kehadiran ini ya para narasumber yang sudah begitu sangat terbuka ya membagikan pikirannya dan pengalamannya. Jadi saya kembalikan acara ini kepada MC kita, Mbak Rizka. Terima kasih kepada ibu moderator kita hari ini. Akhirnya kita sampai juga di penghujung acara yang cukup seru ini dari 2 sesi ini. Tapi sebelumnya sebelum acara ini bubar, akan ada dulu closing speech dari ketua pelaksana dari eksposisi 2 ini. Itu adalah saudara Anindya Siska. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, Mbak MC, dan juga semua teman-teman yang sudah terlibat di acara ini, terutama panitia-panitia yang hebat yang masih muda-muda juga. Tapi di balik ini semua nggak cewek semua sih, tetap ada panitia-panitia laki-laki yang juga strong untuk angkut-angkut gitu, untuk apa gitu, ada yang tetap butuh laki-laki. Nah, terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Senang banget melihat datanya hari ini tuh 93% adalah perempuan. Jadi yang 7% pesertanya adalah laki-laki. Dari asal bapaknya mostly dari Bandung, lalu banyak banget teman-teman mahasiswa. Ini sesuai banget sih dengan harapan dari kita untuk membuat acara ini. Sebenarnya harapannya adalah teman-teman mahasiswa bisa memiliki sosok-sosok yang bisa dilihat dan inspiratif juga. Lalu juga sebenarnya untuk YAI Jabar sendiri butuh sekali regenerasi aspek-aspek perempuan. Jadi besar harapan dari Badan Pendidikan Arsitektur, Badan Pendidikan dan Arsitektur Berkelanjutan YAI Jawa Barat untuk bisa menginisiasi
aspek-aspek perempuan lebih lagi. Jadi ini adalah acara pertama yang menginisiasi para perempuan, acara perempuan. Kita bisa pause dulu buat kita semua. Rencananya acara ini akan berlanjut entah nanti di Hari Ibu atau di acara Kartini lagi. Cuman kita benar-benar ingin melanjutkan sesi sharing session seperti ini yang bentukannya tidak terlalu resmi, tapi juga tetap bisa menginspirasi semua orang melalui acara eksposisi YAI Jawa Barat. Jadi jika teman-teman ingin tahu eksposisi berikutnya topiknya apa sih, stay tune aja di Instagram YAI Jawa Barat @YAI Jabar. Banyak acara-acara dari mulai yang memang resmi dari YAI, tapi juga acara-acara chill, eksposisi dan lain itu akan terus ada. Akhir kata saya cuma pengen bilang untuk perempuan-perempuan terutama gitu yang perempuan-perempuan muda yang masih kuliah atau yang juga berprofesi sebagai arsitek, tetap berkarya dan teruslah menginspirasi orang lain. Terima kasih.